Halo anime lovers, senang bertemu dengan Anda semua. Pada video kali ini, kita akan membahas film serial anime legendaris, Slam Dunk. Pada video sebelumnya, setelah Akagi berhasil meyakinkan para guru untuk memberi kesempatan para pemain Shohoku yang gagal ujian, Akagi mengadakan kerja kelompok di rumahnya. Dengan dibantu Ayako, Kogure, dan Haruko, meski kesulitan, akhirnya keempat pemain Shohoku yang gagal dalam ujian, berhasil lolos dalam ujian perbaikan nilai. Sakuragi, Rukawa, Mitsui, dan Miyagi, akhirnya mendapatkan izin dari sekolah Shohoku untuk bertanding di kejuaraan nasional. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Tapi, sebelum kita lanjut, jika ingin mengetahui lanjutan kisahnya setelah video ini, silahkan kunjungi playlist channel Animania M6. Tersedia video lanjutan, khusus bagi para subscriber. Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita saksikan bersama alur ceritanya. Di dalam kereta yang melaju menuju arena pertandingan, Akagi menjelaskan kepada rekan-rekannya alasan mengapa Sakuragi tidak ikut serta dalam pertandingan kali ini. Keputusan tersebut ternyata berasal dari pelatih Anzai sendiri, yang menilai bahwa potensi belajar Sakuragi sangat luar biasa. Dengan meningkatkan kemampuan individu Sakuragi, dampaknya akan sangat besar bagi tim Shohoku di masa mendatang. Penjelasan Akagi membuat para pemain lain merasakan rasa iri yang halus, menyadari betapa istimewanya posisi Sakuragi di mata pelatih Anzai. Namun, tidak ada waktu untuk membahas lebih jauh, kereta melaju cepat menuju tujuan mereka. Di lapangan Shohoku, Sakuragi tampak gelisah, tidak sabar menanti kedatangan pelatih Anzai. Ketika pelatih Anzai tiba, Sakuragi segera menyambut dengan penuh antusiasme. Tanpa basa-basi, pelatih Anzai langsung menantang Sakuragi untuk permainan akurasi tembakan. Jika Sakuragi menang, ia akan diizinkan menyusul tim yang sedang berlatih tanding melawan SMA Josei. Mendengar tantangan tersebut, Sakuragi tertawa percaya diri. Ia yakin bisa mengatasi tantangan itu dengan mudah. Namun, keyakinannya diuji ketika pelatih Anzai menjelaskan aturan mainnya. Setiap pemain harus berhasil melakukan 2 kali tembakan dari setiap titik yang telah ditentukan. Pelatih Anzai memulai permainan dengan tenang. Tembakannya hampir sempurna, 9 dari 10 bola berhasil masuk ke dalam ring. Sakuragi, yang awalnya meremehkan, kini terpana melihat keterampilan pelatihnya. Ketika gilirannya tiba, kepercayaan diri Sakuragi perlahan memudar. Tak satu pun tembakannya berhasil masuk. Kekalahan ini membuatnya kecewa berat. Di balik pintu lapangan, pasukan Sakuragi muncul sambil merekam kegagalannya. Sakuragi, yang awalnya terharu melihat kepedulian mereka, merasa emosinya berbalik saat mengetahui bahwa rekaman tersebut akan dijual demi keuntungan. Pelatih Anzai, dengan nada sabar, mengumumkan bahwa Sakuragi akan mendapatkan pelatihan khusus berupa latihan tembakan. Pasukan Sakuragi kembali meledek, menambah beban di hati Sakuragi. Namun, dengan tatapan tajam, ia menatap pelatih Anzai, menyiratkan tekadnya untuk menerima tantangan ini. Sementara itu, di arena latihan SMA Josei, para pemain Shohoku disambut oleh pelatih lawan. Akagi dan tim diperkenalkan kepada Mikoshiba, kapten tim Josei. Ketika kedua kapten bersalaman, Mikoshiba mengungkapkan rasa kagumnya, mengira Shohoku telah berhasil mengalahkan Kainan. Namun, ia dengan santai menyebut bahwa Kainan bukanlah tim yang menakutkan, membuat para pemain Shohoku geram. Emosi meluap di antara anggota Shohoku, tetapi Kogure dengan bijaksana berusaha menenangkan suasana. Rekaman latihan menembak Sakuragi diputar ulang. Mata Sakuragi terpaku pada sosok di layar, seorang pemain dengan gerakan kaku, tembakan meleset, dan ekspresi panik. Wajah Sakuragi memerah. Tak percaya bahwa itu adalah dirinya. Dalam benaknya, ia membayangkan sesuatu yang jauh berbeda, dirinya melayang di udara dengan elegan, menembakkan bola sempurna. Namun, pelatih Anzai mengingatkan bahwa untuk menjadi pemain hebat, langkah pertama adalah menerima kesalahan. Sakuragi mendengarkan dengan setengah hati,
Tapi ketika statistik dari Ayako disampaikan, 17 angka dari 7 pertandingan, ia mulai menaruh perhatian. Sebagian besar poinnya berasal dari bawah keranjang, layup, dunk, dan lemparan bebas. Hanya di situ ia berhasil mencetak angka. Pelatih Anzai, dengan nada bijak, menyimpulkan bahwa Sakuragi tidak memiliki kemampuan tembakan jarak jauh. Kata-kata itu menusuk harga diri Sakuragi. Ia kesal, tak terima dengan kenyataan tersebut. Pelatih Anzai kemudian menjelaskan potensi ancaman di kejuaraan nasional. Jika lawan tahu Sakuragi tidak bisa menembak, mereka akan meninggalkannya tanpa penjagaan. Namun, tim Shohoku yang percaya pada kemampuan menembak Sakuragi akan mempassing bola kepadanya. Saat itu, Sakuragi harus memanfaatkan peluang untuk menembak tanpa gangguan. Penjelasan itu membuat Sakuragi termenung. Perlahan, rasa tertarik mulai terpancar dari wajahnya. Pelatih Anzai memberikan tantangan, 20.000 tembakan. Sakuragi memulai dengan antusias. Tembakan pertamanya meleset jauh, bahkan tak menyentuh ring. Pelatih Anzai mengingatkan kembali kesalahan mendasar yang terlihat di rekaman. Namun karena malu, Sakuragi bersikeras menyangkal bahwa itu adalah dirinya. Pelatih Anzai lalu menunjukkan teknik tembakan jarak dekat. Sakuragi mengikuti, dan bola masuk. Seperti biasa, tawa khasnya pecah. Tapi kegembiraannya segera pudar saat pelatih Anzai memintanya mencoba dari jarak lebih jauh. Kali ini, bola bahkan tak menyentuh ring. Melihat Sakuragi tegang, pelatih meminta dia melemaskan ototnya. Sakuragi mencoba rileks, namun kehadiran Haruko tiba-tiba membuatnya kembali tegang. Haruko datang untuk memastikan keadaan Sakuragi setelah mendengar dari Akagi bahwa ia tidak ikut latih tanding. Kehadiran Haruko menjadi dorongan tersendiri bagi Sakuragi. Dengan fokus tinggi, ia mencoba lagi. Meski gagal, kali ini bola menyentuh ring, tanda perbaikan kecil yang disambut pelatih Anzai. Sakuragi mencoba lagi. Sebelum melepaskan tembakan, pelatih Anzai membetulkan posisi tangannya. Posisi itu tampak sempurna, seperti seorang pemain profesional. Teman-temannya terpana. Sakuragi melepaskan tembakan, dan kali ini bola masuk sempurna. Wajah Sakuragi berseri-seri, teman-temannya bersorak riang, dan pelatih Anzai tersenyum puas. Latihan terus berlanjut dengan teman-teman Sakuragi bersemangat membantunya. Sementara itu, di SMA Josei, pemain Shohoku lainnya juga menjalani latihan keras, bersiap untuk kejuaraan nasional. Lapangan penuh intensitas. Dengan nada tegas, Akagi berdiri, memberikan instruksi pada pemain tim Shohoku, memerintahkan setiap pemain untuk tetap fokus. Kedudukan menunjukkan 72-73, hanya tersisa 5 detik di babak kedua. Rukawa membawa bola, tubuhnya bergerak lincah di antara dua pemain lawan yang menjaga ketat. Pikirannya tajam, mencari celah. Dengan gerakan cepat, ia mempassing bola ke arah Sakuragi yang berdiri bebas. Sakuragi, yang tak terkawal, melompat tinggi untuk dunk. Namun, di udara, Morishige Hiroshi muncul, menghadang dengan kekuatan penuh. Tiba-tiba, Sakuragi terbangun dari mimpi itu. Matanya menatap langit-langit. Siang itu, ia kembali ke lapangan. Di bawah pengawasan pelatih Anzai, Sakuragi melatih lemparannya. Pelatih Anzai dengan tenang memberikan contoh lemparan yang sempurna, sementara rekan-rekan Sakuragi membantu mencatat hasil dan menyemangatinya. Dalam hati, pelatih Anzai kagum melihat semangat pantang menyerah Sakuragi. Setelah latihan usai, Sakuragi yang kelaparan besar memesan banyak makanan. Ia melahapnya dengan lahap sambil bercanda dengan Haruko. Di tengah percakapan, Haruko mengingatkannya untuk terus melatih kemampuan menembaknya, mengingat tim Shohoku kini sedang menghadapi tantangan berat dalam pertandingan melawan Josei. Nama Rukawa disebut, membuat jiwa kompetitif Sakuragi menyala. Dengan semangat baru, ia langsung bersiap melanjutkan latihannya setelah makan. Di sisi lain, di SMA Josei, pertandingan latih tanding berlangsung panas. Shohoku tertinggal 6 angka.
Kogure mencoba mempassing bola, namun pemain Josei berhasil memotongnya, melancarkan serangan cepat. Akagi mencoba menghadang, namun bola diarahkan ke Mikoshiba yang dengan mudah mencetak angka lewat layar. Sorakan dari bangku pemain Josei menggema, sementara semangat Shohoku tampak redup. Ayako, yang mengamati jalannya pertandingan dengan cermat, terkejut saat Mari datang untuk meliput. Tak ingin malu diberitakan, Ayako segera berteriak menyemangati tim, diikuti para pemain cadangan lainnya. Di lapangan, Mikoshiba mulai memprovokasi Rukawa, mencoba memancing kemampuannya. Ketika bola dikuasai Kogure, Rukawa memberikan isyarat tegas. Kogure mempassing bola kepadanya. Dengan gerakan cepat, Rukawa melakukan tipuan sempurna, mengecoh Mikoshiba, dan memasukkan bola kering dengan gemilang. Sorakan bangku cadangan Shohoku pecah, membuat para pemain Shohoku kembali bersemangat. Sementara itu, Mari terus mengamati permainan dengan tatapan tajam, mencatat setiap momen perjuangan tim Shohoku. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan tonton video selanjutnya.